Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah malam hari ini kita diberi Allah nikmah bisa nambah Islam, nambah iman, dan nikmat sehat. Jadi kalau bisa sampai sini itu berarti ya sehat. Dan nikmat-nikmat lain yang antum gak sadar. Model-model seperti saya dan anda ini kan orang-orang yang lalai. Jangan sok, wah enggak bisa enggak lalai. Ini orang-orang yang lalai tapi masih sadar. Alhamdulillah. Lalai bagaimana? Ya contohnya banyak. Sudah punya anak masih bilang nggak punya apa-apa. Padahal yang nggak punya anak uangnya dihabiskan pengen punya anak. Orangnya sholat, baca Al-Quran, zikir, hadir maulid, hadir, baik orangnya, baik, tapi lalai. Ya, orang lalai itu bisa ingat dan bisa diingatkan. Karena itu diperintahkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena kalau diingatkan, peringatan itu nanti manfaat untuk orang-orang yang beriman pada Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi jam 1 kurang masih di Solo. Ya, terus nyopir ke sini. Nikmat masih bisa nyopir, sementara Anda nggak bisa. Betul kan ya? Ada yang bisa nyopir tapi nggak punya mobil. Berarti saya punya lebih nikmat. Orang suruh syukur atas nikmatnya dimiliki. Tapi ada orang yang udah bisa nyopir lalai. Mau sampai kapan nyopir terus? Kapan disopirin? Lalai. Kalau bisa nyopir itu nikmatnya luar biasa. Dan itu nikmat yang paling besar. Karena sepanjang hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sopir, tidak disopirin. Nabi Muhammad SAW kalau naik kuda jadi sopirnya kuda ya. Beliau ada di depan, bukan ada di belakang. Beliau memboncengkan, bukan diboncengkan. Beliau nyopirin, bukan disopirin. Itu Nabi Muhammad SAW. Lalai kita. Tapi alhamdulillah sama Allah Ta'ala kita yang lalai-lalai ini, saya mau buat antum sama saya sadarlah. Jangan sok kita minal aulia wassolihin, wah udah orang top, orang hebat dan lain sebagainya. Udahlah, anda pendosa, saya pendosa, sama-sama banyak dosa tapi insya Allah selamat, amin. Ya, sama-sama banyak dosa tapi insya Allah masuk surga, amin. Ngaku dulu kita orang jelek, yang udah baik pulang saja, nggak usah ngaji sama saya. Dah. Yang masih jelek silakan tinggal di sini. Saya suka kumpul sama orang-orang yang sadar kalau dirinya masih jelek. Nabi Muhammad SAW yang gak ada kejelekan sekecil apapun dalam dirinya. Nabi Yunus alaihissalam yang gak ada sekecil apapun keburukan dalam dirinya. Nabi Yunus, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sungguh ya Allah, aku masuk dalam kelompok orang-orang yang zalim. Tapi ya jangan samakan sama diri kita. Mirip kita sama Nabi Yunus. Mirip dari mana? Sama-sama zalim gitu ya.
Beda. Cuman selalu menuduh diri. Nabi Muhammad SAW setiap kali duduk istighfar minimal 70 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Minimal istighfar 70 kali. Karena setiap kali Nabi naik pangkat. Jadi kalau Nabi SAW naik pangkat, lihat pangkat sebelumnya, Rasul merasa, kenapa tadi aku kok nggak seperti ini ya? Berarti aku tadi kurang hebat. Berarti dia kurang hebat. Semakin naik, terus merasa dirinya masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat malam sampai kaki beliau SAW bengkak. Ditanya sama istrinya, istrinya kan ya sayang. Kalau bahasa kita ya, bahasanya Sayyidatuna Aisyah ya lebih indah luar biasa. Bahasa kita gini, sayang, kenapa capek-capek? Kamu kan udah punya segala-galanya. Sampai kamu capek-capek begini kenapa? Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak? Kan kamu udah dijamin masuk surga. Jawaban Nabi Muhammad SAW indahnya luar biasa. Lah, saya kan dijamin masuk surga. Ya sepentasnya saya terima kasih sama yang jamin. Afala akunu abdan syakura. Kalau saya memang dikasih surga, ya mestinya saya terima kasih. Saya sholat ini untuk terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad SAW selalu melihat dirinya ini kurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pemabuk kalau datang pengajian itu imannya yang paling kuat dibandingkan yang nggak mabuk. Tapi kamu jangan mabuk dulu terus datang pengajian. Nanya nih ya, nanya. Dulu, mungkin sekarang ya udah enggak. Dulu, saat kita belum datang majelis, berangkat ke masjid, niat pengen datang majelis. Itu rasanya masuk masjid, enggak ada yang ngeliatin atau diliatin satu kota. Rasanya diliatin satu kota. Sepertinya kopiah kita diliatin, sarung kita diliatin, gerak-gerik kita diliatin. Padahal enggak ada yang lihat. GR amat. Gitu kan? Kepedean dia, semua ngeliatin saya. Siapa yang ngeliatin kamu? Nggak ada yang ngeliatin kamu, tapi dia merasa dilihat. Karena berangkat itu dengan hati yang bagaimana? Hati yang merasa aku orang jelek, aku orang buruk, aku banyak dosa, aku kotor, aku melihat itu orang baik, itu orang hebat, itu kekasih Allah, itu luar biasa, itu wali Allah, itu orang soleh, itu ahli sholat, itu ahli zikir, itu ahli Al-Quran. Aku ahli maksiat, aku ahli berkata yang gak baik, aku kotor. Sehingga berangkat dengan hati yang merendahkan diri, melihat siapapun di hadapannya, ini orang lebih baik dari aku. Yang model seperti ini pangkatnya paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah sementara kita zaman sekarang, Masya Allah, udah gak usah nuduh orang lain, lihat dirinya masing-masing. Cek ya, cek dirinya masing-masing. Makanya sebelum saya mulai ngomong, saya minta diri saya sadar dan antum semua sadar, kita ini pendosa, banyak dosa. Dari tadi itu mana sih yang berangkat ke majelis ini nggak berbuat dosa? Tadi saya dikawal sama panitia, ya tolong maafkan panitianya tadi, karena ngawal saya sampai harus ngelempar orang. Padahal orangnya cuman pengen nyentuh saya. Habib, terus jangan sentuh. Wah, ini kalau melukai hati seorang mukmin itu lebih besar dosanya daripada merobohkan Ka'bah 70 kali atau berapa kali. Tapi kadang jamaah ya begitu, tahu Habibnya ganteng disenggol-senggol. Nyenggol Habib ganteng, nggak ganteng kan juga dosa. Laki sama laki kok ya mau gitu ya. Berapa banyak ini ngebatin orang tuh hadir pengajian kok pakaiannya seperti itu. Itu dia dan orang itu lagi, Masya Allah. Belum lagi berangkat ke sini di jalan, jangankan di jalan, di tengah pengajian, yang di pojok cantik ya. Masya Allah, hadir pengajian, matanya lihat yang cantik-cantik. Ya bukan salah mata saya, salah siapa? Nafsu saya. Allah perintahkan kamu tundukkan pandanganmu, bukan umbar penglihatanmu. Bukan biarkan penglihatanmu melihat semuanya. Ya, harus diatur melihatnya. Ini boleh dilihat, ini enggak boleh dilihat. Ini boleh didengar, ini enggak boleh didengar. Ini boleh diomongkan, ini enggak boleh diomongkan.
Sadar dulu kalau kita ini banyak dosa. Nah, terus berharap mudah-mudahan berkat kita sudah dihadirkan ke tempat yang baik ini, itu jadi tanda kalau kita mau diberi kebaikan yang besar oleh Allah Ta'ala. Amin. Itu tanda kalau kita lagi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diampuni dosa-dosa kita dan mudah-mudahan pangkat kita naik. Amin. Allahumma amin. Sekian mukadimahnya. Belum ceramahnya, belum. Saya nggak akan ceramah lama-lama, tapi saya juga nggak akan ceramah sebentar, karena saya nggak pernah tahu ngomongnya berapa lama. Kalau masih bisa ngomong ya ngomong, kalau pengen berhenti ya berhenti, karena mulut ya mulut saya, speaker ada di tangan saya, walaupun kuasa ada di bagian sound system. Jadi bagian sound system ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita ini panitia pengajian nggak perhatian sama bagian sound system. Oh tuh, bayar nggak seberapa, suruh pulang paling akhir, suruh berangkat paling awal. Itu bagian sound system. Betul kan ya? Sementara ustadznya datang paling akhir, bayarannya lebih banyak daripada yang sound system. Terjadi ketidakadilan di antara kami. Bagian sound system itu pahalanya paling banyak. Kenapa? Kalau nggak dibantu bagian sound system, ustadz ini nggak bisa bersuara kemana-mana. Betul tak betul? Bahkan yang namanya kamera nih buat live streaming nggak akan dapat suaranya bagus kalau nggak ada kerjasama dengan bagian sound system. Tapi ternyata bagian sound system kalah sama bagian perlistrikan masjid. Listrik nggak dibayar, mati semuanya. Ternyata bagian donatur pelistrikan masjid itu pahalanya paling besar. Kalau begitu ustadznya pulang saja gitu ya. Karena lagi-lagi ustadz kalah pahala. Makanya jangan sok merasa orang yang paling hebat. Jangan merasa orang yang paling baik. Kita ini jamaah. Kita ini adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk masuk surga bersama-sama. Bukan masuk surga sendirian. Makanya orang disuruh sholat berjamaah, makan berjamaah, disuruh zikir berjamaah. Kenapa? Karena Allah minta kita masuk surga berjamaah. Udkhulu, masuklah, bukan adkhil. Masuklah kalian, lihat, dengan ucapan selamat, dalam keadaan yang aman, terlindung dari segala hal yang tidak menyenangkan, yang gak enak, bareng-bareng. Nah, makanya saya sama teman-teman saya itu buat perjanjian. Teman-teman yang ngurusi majelis, kamu bagian sapu, bagian ngepel. Kamu bagian bersihkan toilet. Ya, kamu bagian parkir. Kamu bagian ngatur sound system. Kamu bagian angkat-angkat. Bagian angkat-angkat. Saya bagian ngomong. Kalau kamu nggak terima bagian jadi bersih toilet, saya akan gantikan. Saya yang bersihkan toilet, tapi kamu yang ngomong. Langsung teriak, ampun Bib, kenapa? Lebih baik kami bersihkan toilet, Habib yang ngomong saja. Pahala bicara saya diperoleh yang markir. Pahala bicara saya diperoleh yang ngurusan sistem. Jamaah, satu kumpulan yang besar. Yadullah alal jamaah, pertolongan Allah selalu bersama dalam kelompok yang mau bekerja bersama-sama. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan merasa kalau bukan karena aku, emangnya kamu siapa? La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Gak ada kamu gak jadi masalah. Kamu mati pun agama Allah akan tetap berdiri selama-lamanya. Emang kemudian kalau gak ada muadzin, gak ada yang sholat, gak ada imam, gak ada yang sholat. Gak ada imam, masih banyak yang bisa jadi imam. Imamnya nggak jelas nggak apa-apa, jamaah nggak butuh imam yang jelas. Yang penting imam yang sholatnya sah, selesai. Kadang-kadang imamnya kejelasan, jamaahnya kabur. Paham nggak imamnya kejelasan, jamaahnya kabur? Sholat Allahu Akbar, imamnya kemudian baca surat Al-Fatihah pakai tilawah untuk lomba musabaqah tilawatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Panjang, itu Al-Fatihah saja udah 20 menit. Besoknya jamaahnya udahlah pindah masjid yang lain. Imamnya terlampau jelas ini, imamnya terlampau jelas. Tapi kalau ada imam yang kurang jelas, jamaah bahagia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dia singkat ya. Wah, cocok ini imamnya bagus. Pertahankan. Ini imam yang soleh betul. Paham nasib jamaah, paham. Nah, ikhwani rahimakumullah. Saya belum ceramah ya, belum. Nanti dulu. Sabar, karena saya juga nggak tahu mau ceramah apa. Nah, saya menyampaikan himbauan untuk akhir zaman. Tolong ini direkam dan disebarluaskan untuk semua takmir masjid di seluruh jagat raya. Karena sekarang ini terjadi penurunan kualitas ilmu umat dalam mempelajari ilmu sholat. Terjadi penurunan ilmu umat dalam mempelajari ilmu sholat, termasuk diantaranya ilmu wudhu, ya. Kemudian tadi seperti dikatakan kiai yang ceramah rukun-rukun sholat, yang membatalkan wudhu, yang membatalkan sholat. Ini semakin banyak umat yang enggak paham. Anak-anak kita yang duduk di kelas SMU itu ya, kalau ditanya yang membatalkan wudhu ada berapa? Coba nanti dibuat vlog gitu ya. Nah, yang membatalkan wudhu ada berapa? Gitu. Saya pernah di suatu majelis ditanya sama satu jamaah, Ustadz saya mau nanya di kampung-kampung gitu ya. Saya kan suka ceramah di kampung gitu, yang datang orangnya berapa orang, asik gitu. Ustadz saya mau nanya, ya apa? Kalau saya kentut sholatnya batal enggak? Artinya betul-betul enggak tahu. Gak paham kalau kentut itu membatalkan wudhu sehingga sholatnya batal karena wudhunya batal. Kentut tidak pernah membatalkan sholat, kentut membatalkan wudhu. Tapi kalau wudhunya batal berarti sholatnya batal. Nah, karena terjadi hal yang semacam ini, sementara kami para ulama kurang turun gunung bahas sholat, sekarang yang dibahas justru hal-hal yang gak perlu dibahas. Yang diperbincangkan hal-hal yang gak perlu diperbincangkan. Tentang wudhu, tentang sholat, ini kurang dibahas oleh orang-orang yang punya ilmu. Ya, minimal kan antum semua punya ilmu sholat, betul kan ya? Tapi gak bahas sama istrinya, gak bahas sama anaknya. Maka saya meminta dengan hormat agar perhatikan sholat Jumat masing-masing. Jangan sampai terjadi khotibahnya panjang. Khotibahnya panjang karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri begitu banyak jamaah sholat Jumat yang tertidur saat khotbah. Kemudian ketika iqamah langsung bangun langsung sholat. Sementara tidurnya dalam kondisi yang membatalkan wudhu sehingga sholatnya tidak sah. Saya khawatir kalau ini jadi tanggung jawab khotib, takmir dan semua yang punya ilmu. Kok lihat saya nggak enak kenapa ini? Sekarang saya mau nanya, kalau khutbah Jumat khutbahnya 7 menit, setuju atau setuju? Senang atau nggak senang? Masya Allah, ini loh ya, iya. Oh, ini Habib paham betul apa maunya jamaah. Apalagi di ibu kota, di DKI, di Jakarta, yang namanya waktu zuhur itu rata-rata jam 12 ke atas. Sementara jam istirahat kantor nggak pernah berubah, jam 12 sampai jam 1. Sehingga kalau dipakai untuk sholat Jumat selesainya jam 1 kurang 5. Kapan istirahatnya? Kapan makannya? Karena itu kalau pengen masjidmu rame, maka mulai Jumat besok selenggarakan sholat Jumat. Begitu masuk waktunya azan, kemudian khotib naik, ya cukup 7 menit. Setelah itu sholat sesuai sunnah, hal ataka sabbihisma hal ataka. Setelah itu salam bubar. Insya Allah masjidmu yang sepi akan ramai jamaah. Kenapa? Sholat Jumat tercepat di Jakarta. Wah. Viral. Akhirnya ditiru sama yang lain. Yang penting bacanya nggak cepet, waktunya saja yang cepet. Karena ini penting. Sekarang banyak yang nggak ngingetin yang begini-begini. Bener tuh. Yang waktu Jumatan tidur banyak nggak? Oh, pelaku semua kok ya. Pelaku. Saya juga pernah ketiduran, bukan nggak pernah. Namanya juga itu waktu qailulah.
Zuhur ini kan waktu orang sunnah tidur sejenak, makanya jangan lama khutbahnya, apalagi kalau khutbahnya dengan bahasa yang lemah lembut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Makanya khotib Jumat itu dianjurkan agak teriak. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari Jumat ini untuk apa? Ngusir setan tidur, saudara-saudara. Bukan untuk apa? Itu penting diperhatikan. Dah, itu himbauannya. Nah, sekarang masuk ceramahnya. Tadi belum ceramah, emang sudah ceramah? Belum, kan baru ngucap alhamdulillah dikasih majelis seperti ini agar dosa kita habis, tapi sadar dulu punya dosa. Lah kalau dia merasa nggak punya dosa, malaikat juga ngomong, dia nggak punya dosa, ya udah, nggak usah diampunin sekalian, nggak punya dosa. Kan orang yang sombong kan begitu. Orang yang sombong seperti itu, sadar diri banyak dosa. Nah, orang yang sadar diri banyak dosa akan mencari cara, gimana caranya dosanya diampuni. Makanya Allah bilang, buat orang-orang yang pendosa seperti kita, fafirru ilallah, lari kalian semua. Tapi larinya kemana? Lari cari Allah, lari datangi Allah, lari ya kejar ampunan Allah. Maka begitu dosanya nambah, zikirnya nambah, dosanya nambah, sedekahnya nambah, dosanya nambah, bekti sama orang tuanya nambah, dosanya nambah, sayangnya pada pasangannya nambah, dosanya nambah, sayangnya pada anaknya nambah, dosanya nambah, sayangnya pada tetangganya nambah. Lewat kampung ada orang tua, maka naik motornya mulai dipelankan dulu. Konon, tapi saya ngalami sih, lihat sendiri. Orang-orang dulu tuh kalau lewat kampung ya, lewat lorong, ada orang-orang tua lagi duduk, mesin dimatikan, turun dari motor, kemudian dituntun. Betul, betul. Sekarang bahkan nyapanya pakai bel. Pak, iya. Ya, namanya juga zaman. Ya, zaman. Kalau tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta petunjuk ulama ahlus sunnah, ya jadinya modelnya yang begitu. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku. Mohon maaf saya nyapa dengan kata sahabatku. Kenapa? Jarang yang pakai. Jadi biar semua ingat. Ini ucapannya Nabi kepada para sahabat. Ashabi, hei sahabat-sahabatku. Nabi SAW kalau manggil jamaahnya, sahabat-sahabatku. Jadi manggil dengan kata sahabat itu niru Nabi Muhammad SAW. Biar deket. Saya maaf gak sebut para habaib, para kiai, udah paham juga kok ada habib, ada kiai. Tapi buat apa disebut habib kalau nggak jadi sahabat? Buat apa disebut kiai tapi kalau nggak kamu hormati? Kan begitu ya. Tapi kalau sahabatku kita letakkan di dada, semua kita sayangi, semua kita hormati, semua kita agungkan di dalam hati. Nah, saya mau ngasih satu pengetahuan singkat, padat, tapi insya Allah bisa diamalkan setiap hari. Dan ini obat anti stres, anti galau yang saat ini mewabah ya di berbagai negara. Di Indonesia belum kelihatannya. Ya, orang galau tuh di Indonesia kelihatannya nggak ada. Orang stres tuh di Indonesia kelihatannya nggak ada. Hutangnya 70 juta ya ketawa kok Indonesia. Betul kan ya? Di Indonesia ini Masya Allah, kita ini sebetulnya sudah tahan stres. Tapi kadang-kadang karena pengen biar kelihatan stres gitu ya, distres-streskan. Pusing, padahal yang enggak. Untuk menarik perhatian istrinya, kan begitu ya. Untuk menarik perhatian temannya. Ini ilmu simple, sederhana, mudah, murah, gratis, tapi solusi untuk semuanya. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Ada enggak Tuhan selain Allah? Enggak ada ya? La ilaha illallah. Coba ucapkan. La ilaha illallah. Ada enggak Rasul setelah Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Ucapkan Muhammadun Rasulullah.
la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Begitu kita ngucap seperti itu, berarti kita percaya seperti yang diucapkan oleh Habib Muhammad bin Alwi tadi. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Karena Tuhan hanya Allah, terus Allah ngirim satu utusan untuk menutup semua utusannya Allah. Ini yang terakhir kali dikirim sama Allah Ta'ala untuk ngasih tahu saya, ngasih tahu Anda, ngasih tahu kita semua cara menyelesaikan segala problematika kehidupan, cara hidup, cara nanti biar wafatnya enak, cara biar masuk surga. Semua caranya udah Allah titipkan pada Nabi Muhammad SAW. Tolong sampaikan kepada ciptaanku. Berarti ada tidak jalan yang lebih hebat dari yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Ada enggak solusi yang lebih hebat dari solusinya Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Berarti kalau kita udah percaya Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, kita percaya semua ajaran Nabi adalah solusi. Semua ajaran Nabi solusi. Gak ada yang gak solusi. Percaya itu. Yang jadi masalah akhir zaman ini, Masya Allah, kurang percaya sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib Muhammad bin Ali ngomong, syak ragu. Kalau kurang percaya pada ajaran Nabi, berarti kurang percaya sama yang mengajarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kurang percaya sama Nabi Muhammad yang mengajarkan, berarti kurang percaya sama yang ngutus Nabi Muhammad SAW. Ngeri. Ngeri. Bu, ibu hadir. Alhamdulillah. Nanya boleh bu? Ibu percaya nggak sama suaminya? Ternyata jawabannya adalah ketawa. Itulah hebatnya istri-istri Anda. Walaupun tak percaya padamu, tapi senyum yang ada pada dirinya menghias wajahnya. Indahnya luar biasa. Mau percaya gimana, nggak percaya gimana, gitu kan ya. Kalau ibu nggak percaya sama suami, wajar. Memang suami-suami ini kadang-kadang ya kadang-kadang. Wajar. Betul ya bu ya. Makanya ibu suka curiga apa isi handphone suami. Betul bu? Oh, ngaku tuh betul. Akhirnya gara-gara coba buka handphone suami, rumah tangganya berantakan. Naudzubillah min dzalik. Makanya nggak usah buka handphone suami. Ini menguntungkan bagi para suami saudara-saudara. Ya, kalau nggak buka handphone suami, insya Allah pikirannya jauh lebih tenang daripada pusing gara-gara suami yang nggak jelas. Lebih baik tenang, karena tenangmu adalah sehatmu dan sehatmu adalah hidupmu, dan hidupmu lebih penting daripada suamimu. Betul para suami? Kok nggak berani nih? Pada takut ngomong yang di depan. Ikhwani rahimakumullah. Jadi gak mungkin Nabi salah, gak mungkin. Semua hadis Nabi SAW pasti benar, gak mungkin salah. Yang sahih ya dari Rasulullah SAW gak mungkin salah. Yang hasan gak mungkin salah. Kalau itu udah dibilang itu ucapan Nabi, walaupun derajatnya dhaif, gak mungkin salah. Nah, kalau udah tahu begitu, sebetulnya ngadepin hidup ini mudah. Gak susah, karena Nabi itu kalau ngasih solusi SAW gak pernah susah. Contoh, boleh ngasih contoh ya? Siapa yang punya hutang angkat tangan, jujur saja, jujur. Yang punya hutang, ini pada nggak punya hutang nih? Angkat tangan aja kok malu. Saya ini Habib ya, saya punya hutang. Ya angkat tangan, ngapain malu? Iya. Malumu tak pernah menyelesaikan hutangmu. Betul kan ya? Justru kalau kamu angkat tangan, siapa tahu ada yang ngomong, sakno utangnya akeh. Justru nanti kamu dibantu. Oh itu. Siapa yang punya hutang angkat tangan?
Nah, mulai nambah alhamdulillah. Coba ini, begitu ada orang terlilit hutang, datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya terlilit hutang, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bayar. Apakah nasihat Nabi Muhammad SAW seperti ini? Sahabatku, hutang harus dibayar, jadi kamu harus kerja pagi, siang, sore, malam, ya, jual rumahmu, jual pakaianmu, jual kendaraanmu, jual, lunaskan hutangmu. Apakah seperti itu? Tidak. Kalau gitu kan berat ya. Tapi Nabi Muhammad SAW itu kalau nasihatin asyik. Ya Rasulullah, saya dililit hutang, saya nggak bisa bayar hutang. Bla 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 bla, misalnya ngomong panjang gitu ya. Jawaban Nabi Muhammad SAW, mau hutangmu lunas. Wow. Jadi pertanyaannya itu ya merupakan memberi semangat. Saya mau nanya tadi yang ngangkat tangan punya hutang, mau hutangnya lunas? Mau. Wah, terus mikir, wah ini dibayarin Habib Novel gitu ya. Enggak begitu. Karena kalau begitu nanti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW nggak ada ini yang bayarin kan, kalau yang bayarin Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul ngasih sesuatu, walaupun nabinya udah wafat, sesuatu itu akan bekerja melunaskan hutangmu. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Apa ya, berpikirnya itu istilahnya apa tuh, jauh ke depan, nggak cuman yang ada di hadapan. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu punya hutang sebesar gunung Sopir atau apa itu namanya, lupa saya, ya, gunung yang ada di Yaman, itu hutangmu akan dilunaskan sama Allah Ta'ala, walaupun tingginya setinggi itu, hutangmu akan dilunaskan sama Allah Ta'ala. Baca habis sholat, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki yang halal darimu, sehingga aku tidak mendapatkan rezeki yang haram yang engkau enggak ridhoi. Bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan jadikan aku itu selalu berkecukupan ya Rabb, selalu mendapatkan ya berkecukupan bifadlika, bukan karena pintarku, bukan karena hebatku, bukan karena kemampuanku berusaha, tapi bifadlika, berkat karena engkau maha pemurah, engkau dermawan, engkau sayang sama aku ya Rabb, bifadlika amman siwak, sehingga aku tidak butuh pada yang lain, cukup sama kamu ya Allah. Ternyata Rasul ngajarin doa SAW. Nah, kalau doa ini semua orang bisa ngamalin nggak? Bisa. Semua orang bisa ngamalin. Semua orang bisa menjalankan. Muncul pertanyaan. Nah ini pertanyaan dari yang nggak jelas. Emang bisa lunas? Sebentar. Tadi itu kan sudah ditanyain di awal, mau hutangnya lunas enggak? Mau. Terus Nabi udah bilang, walaupun hutangmu setinggi gunung itu yang ada di Yaman itu, Allah akan melunaskan hutangmu. Bukan kemampuanmu bekerja, bukan warisanmu, bukan kolegamu, bukan kenalanmu, Allah. Saya mau nanya, yang melunaskan siapa? Allah. Nah kalau udah dibilang Allah yang melunaskan, terus kamu nanya, emang bisa lunas? Kurang ajar nggak ini? Kurang ajar nggak? Saya tersinggung sebagai makhluk ciptaan Allah, saya tersinggung. Ini manusia nih kok kurang ajar banget sih sama Tuhan nih? Udah utusannya Tuhan mewakili Tuhan berbicara, utusannya Allah mewakili Allah berbicara, hutangmu akan dilunaskan sama Allah kalau kamu baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Sahabat kan paham ini yang ngomong utusannya Allah, berarti ucapannya adalah ucapannya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, gak pernah berbicara dari hawa nafsu kata Allah, tapi wahyu semua ucapan Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat dia senang aja, wah ini enak
nggak repot, nggak capek, nggak perlu pusing, lanjutkan kerjanya, lanjutkan usahanya, nggak usah dipikirin, Allah yang akan lunaskan. Yang penting baca doanya dengan percaya ini yang ngomong utusannya Allah pasti benar. Pulang sahabat, dibaca, lunas. Nah kamu pulang dibaca, kok nggak lunas kenapa? Masih nanya, lunas nggak ya kira-kira ya? Di pikirannya masih berkembang seperti itu. Syak fir rizq, syak fir razik. Meragukan rezeki sama dengan meragukan pemberi rezeki. Meragukan doa Nabi berarti meragukan Nabi Muhammad SAW. Meragukan Nabi berarti meragukan yang mengajari Nabi. Yang ngajari Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, itu sebetulnya hidupnya udah hancur dengan keraguannya itu. Cuman nggak sadar. Hutangnya nggak seberapa tapi hidupnya udah hancur. Hancur kenapa? Gak percaya lagi sama Nabi. Percayanya sama kalau kerja kerasku yang melunaskan hutangku, bukan doaku. Masya Allah. Fir'aun aja gak seperti itu. Fir'aun aja gak seperti itu. Fir'aun itu kalau dalam tafsir-tafsir kalau udah kepepet, Fir'aun kalau udah kepepet, dia masuk ruangannya dikunci. Gak ada orang boleh masuk, cuman salah satu sahabatnya aja. Orang kepercayaannya Fir'aun yang diizinkan untuk melihat apa yang dilakukan Fir'aun di dalam. Ternyata Fir'aun kalau udah kepepet, udah pusing kepalanya dia. Ternyata dia gulung-gulung di kamar yang dari pasir, gulung manggil Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Itu kalau udah kepepet begitu. Jadi Fir'aun itu kan cuma tidak mau iman sama Nabi Musa aja kan. Oh ini dari kecil saya besarkan, dia sombong lagi. Saya besarkan dari kecil, sekarang mau nyengin saya. Nyuruh saya ikut ajarannya dia, nggak mau. Fir'aun itu seperti itu, sombong. Asal usulnya sombong. Orang sombong kalau kebablasan kan lama-lama ngaku Tuhan, kan begitu ya. Sama itu dengan mas-mas tuh kalau lagi sombong sama istrinya. Ya emang kenapa? Wah kan gitu ya. Terus memang aku mau apa kamu? Mulai naik, lupa stroke. Semalam saya sampaikan di rumah di Majelis Ar-Raudhah di tempat saya di Solo. Saya kasih contoh anak saya, biar gampang. Tapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau jelaskan lagi. Buat Anda, ucapan itu berarti atau enggak berarti? Ini yang jawab aja setengah-setengah. Enggak ada setengah, ini 0,0001%. Yang lain diem takut salah. Gitu kan? Orang nikah itu sama naibnya dikatakan sama jamaah sah. Kalau mantan laki-lakinya bilang apa? Saya terima. Betul. Kalau mantan lakinya diem tok, nggak ngomong dan nggak ngangguk-ngangguk, padahal nggak bisu, nggak tuna wicara ya, diem tok terus ngedipkan mata nih. Ya bingung nih walinya, maksudmu apa? Maka suruh ngucap qabil itu. Dengan ucapkan saya nikahkan bla bla bla, terus dijawab saya terima nikahnya. Itu yang namanya laki-laki tadinya haram untuk wanita, wanita tadinya haram untuk laki-laki. Kalau melakukan hubungan dosa semuanya, nyentuhnya dosa dan semuanya dosa. Kalau sampai zina, Masya Allah ngeri hukumannya. Hanya dengan ucapan saya terima nikah dan kawinnya, selesai, halal semuanya. Mas kawinnya 50.000 atau 100.000 ya, tapi angsurannya sampai seumur hidup. Betul ya? Kan memang mas kawinnya mungkin cuma seperangkat alat sholat gitu ya, dan uang tunai 100.000 rupiah, tapi angsurannya seumur hidup. Kan nggak selesai di situ, tiap bulan ngasih nafkah tiap hari, itu namanya ngangsur seumur hidup. Kalau udah isdet ya sudah, cari yang lain lah lagi. Suami cari istri, istri cari suami, kan begitu. Jangan kamu protes dari alam kubur, istri kenapa engkau nikah dengan pria yang lain? Ya memang peraturannya hanya sampai meninggal dunia. Kalau udah meninggal, istri punya hak ya untuk menikah lagi. Suami juga boleh menikah lagi. Kalau ternyata istrinya sobiroh, bertahan, wah itu adalah nikmat luar biasa. Nah, oke, jadi ucapan itu penting atau enggak penting? Penting. Orang sholat sehat badannya, Allahu Akbar, dia
Nggak mau ngucap Al-Fatihah, nggak mau ngucap takbir, sholatnya sah nggak? Enggak. Rukunnya nggak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Tapi orang yang nggak sehat, terlentang di tempat tidur, bisa bicara suara lirih, dia ngucap, syaratnya rukunnya sholat dikerjakan, sholatnya sah. Orang yang sholatnya bagusnya luar biasa, sampai nangis-nangis, terus lewat anaknya namanya Ali, dipanggil, Ali mau kemana? Terus dia lanjutkan sholatnya, sah atau batal sholatnya? Batal, karena berbicara dengan makhluk selain Nabi Muhammad SAW. Kita bolehnya itu ngajak ngomong cuma Nabi SAW dalam sholat. Assalamu alaika, itu kan ngajak ngomong Nabi. Nabi, salam ya buat kamu, hei Nabi. Assalamu alaika ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ngasih salam sama Nabi Muhammad SAW. Selainnya nggak boleh. Selainnya hikayah, nggak boleh ngomong langsung. Ternyata ucapan itu punya kekuatan yang luar biasa. Makanya dalam dunia persihiran, persihiran diceritakan di dalam Al-Quran, tukang-tukang sihir perempuan, nenek-nenek sihir seperti di film. Di film tuh saya belum ketemu kakek sihir, yang ada nenek, betul ya? Betul juga ya, baru sadar ya, nenek nggak ada kakek. Kenapa begitu? Karena menurut riwayat, kalau penyihirnya laki-laki itu kekuatannya biasa-biasa saja. Tapi kalau udah wanita jadi tukang sihir, ngeri saudara-saudara. Maka jangan macam-macam dengan wanita. Ya Bu ya, Ibu kok nggak komentar kenapa Bu? Oh ngantuk. Alhamdulillah, 10 menit lagi selesai. Kalau udah wanita itu buat sambel itu ya, dengan emosi itu sambelnya bisa rasanya menjadi-jadi. Wanita. Nah, itu dalam Al-Quran dikatakan wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul. Betul kan? Meniup buhul, emangnya cuma ditiup? Enggak. Baca mantra dulu. Merapal mantra. Begitu rapalan mantranya selesai, jadi yang disihir, naudzubillah min dzalik. Jadi, lu kok bisa jadi? Karena dia wanita itu percaya pada kekuatan mantra yang dia baca. Kalau kamu yang baca nggak jadi-jadi. Kok orang jadi kucing ya? Karena nggak percaya. Wanita penyihir itu percaya, maka jadi. Tapi ini sesat ya, naudzubillah min dzalik, haram. Tapi memang begitu ilmunya, harus percaya dengan mantranya baru jadi. Nah, Rasul mengajarkan SAW kepada kita semua, kalau kamu pengen yang kamu minta jadi, maka mintanya kamu ngucapnya harus percaya. Kalau ngucapnya nggak percaya, maka nggak akan jadi. Nah, minta sama Allah, ngucap sama Allah itu harus dengan percaya. Nah, dalam bahasa syariat itu disebut ad-du'a. Ad-du'a itu artinya manggil. Dakwah itu artinya undangan. Saya lagi berdakwah ke sini, saya lagi mengundang antum semua untuk kumpul sama saya agar semakin kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, panggil aku kata Allah taala, aku akan jawab panggilanmu. Ini maknanya dalam. Jadi kalau kita bilang Allahumma ya Allah, Allah bilang lebih ke abdi. Ada apa hambaku? Aku pengen mobil. Dikasih sama Allah. Tapi syaratnya percaya. Lah yang ada kan enggak. Masa sih Yai? Apa ya benar baca Nariyah 4444 kali nanti hajat kabul? Masa Yai? Baca Yasin 41 kali apa nanti hajat kabul? Lawang penyihir baca mantra nggak jelas aja percaya kabul kok lo. Kamu dikasih ayat Quran yang jelas kok nggak percaya. Iki lo ngono ngaku muslim kok dia anehnya luar biasa.
Paham atau nggak paham? Ini wajah-wajah mulai agak paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya para habaib dan para guru, para kiai, para ajengan di Indonesia ini pegangannya ngajarin wirid. Pagi baca ini, sore baca ini, malam baca ini, baca ini, baca ini, baca ini, baca Ratibul Haddad, baca Ratibul Attas, baca Wirdul Latif, baca Wirdul Nawawi, baca Wirdul Sakron, baca wirid-wirid ini, baca wirid ini. Karena tahu kekuatan Islam dalam percaya pada kalimat-kalimat Allah lewat zikir, doa dan wirid, dan itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata mukmin. Setan tahu. Saya nggak suka ngomong musuh Islam. Nanti kamu kira-kira musuhnya yang mana ya? Musuhmu udah jelas. Jangan lihat manusia jadi musuh. Nggak ada manusia jadi musuh. Musuhmu hanya satu. Aduun mubin. Siapa itu? Setan. Nah, cuman setan kadang nempel ke saya. Kadang, bukan kadang sih, sering. Iya, saya sering ketempelan setan. Tidur bareng sama setan. Setan kan mengalir di anak cucu Adam, betul ya? Seperti aliran darah. Kita ini tidur dikeloni sama setan. Buktinya begitu alarm bunyi masuk waktu subuh gitu ya, kring kring, setan yang ngomong bentar lagi, kita nurut. Berarti tidurnya sama setan kayak itu? Sama. Gitu masih nyala-nyalin orang lain. Itu musuh saya. Yang musuhmu adalah setan, bukan yang lain. Setan paham bahwasanya senjata terhebat umat Nabi Muhammad SAW adalah memanggil Allah. Senjata terhebatnya adalah berteriak mengucapkan Allahumma ya Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Senjata terhebatnya adalah doa. Maka setan buat divisi khusus anti doa. Mulai diajarin habis sholat kantor mau memanggil, udah nggak usah doa-doa, yang penting kerja bukan doa, kerja bukan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, orangnya hadir. Entah di mana, wallahu a'lam. Ya kita ini kan pernah tuh ngalamin. Masya Allah, mau dibayar hutang itu doa habis sholat saja ditinggal demi terima bayaran hutang. Hadir nggak? Hadir. Pernah nggak begitu? Udah tuh ngaku aja, ngaku aja kok beratnya luar biasa. Ngaku sama dirinya sendiri aja nggak mau, padahal Allah lihat kok. Allah ngerti, Allah paham. Ya, Allah maha mengerti, Allah maha mengetahui. Maka kita dibuat jangan sampai kita baca doa bangun tidur, cek bangun tidur, suruh mengucap alhamdulillah. Siapa yang ingat? Langsung lihat handphone, update status bisa, tapi mengucap alhamdulillah tidak. Bangun tidur, ini yang paling simpel. Bangun tidur, naik motor, ini jeng bisa, tapi bismillah nggak bisa. Mestinya kan bukan jereng dulu, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jereng, setan ngomong, wah kamu udah dilindungi sama Allah, kufita wa hurida. Oh kita dilindungi, dicukupi, dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala. Udah, setan-setan jangan deketin dia, pasti kamu dihajar sama pasukannya Allah. Minggir katanya setan. Setan aja paham kok, ini orang ini jangan dideketin. Makanya setan buat divisi anti doa. Kita dibisikin, jangan percaya doa, yang penting usaha. Jangan sekedar berdoa, yang penting berusaha. Dengan kalimat itu dulu, doa enggak penting, yang penting usaha. Lah emangnya doa itu bukan usaha? Kan doa judulnya memanggil Allah. Nanti kita paham kalau kita bilang doa, kita anggap doa itu rangkaian kalimat yang dibaca. Doa itu rangkaian kalimat kamu lagi bicara sama Tuhanmu. Kamu bicara dengan penciptamu. Kamu berdialog dengan yang memiliki dirimu. Enak tuh. Nah sekarang saya kasih contoh, kurang 5 menit. Itu jamnya tuh loh, 12 kurang 5 menit. Iya, kan janjinya perjanjiannya malam Ahad, bukan Ahad pagi. Bukan. Ini kalau sampai lewat 12 kan Ahad pagi, itu melanggar undang-undang. Pak RW nanti kena pasal. Saya dengar tadi Pak RW ngasih sambutan, Masya Allah. Itu kalau saya nanti jadi presiden tahun 5000 Masehi, bisa saya angkat jadi salah satu menteri saya. Hebat Masya Allah. Nih RW 5 atau berapa tadi? RW 5 kan? Hebat.
Masya Allah, ini Pak Anies harus lihat nih punya Pak RW yang luar biasa hebatnya ini. Indah sekali Pak RW-nya. Lalu saya bukan muji-muji, memang indah kok. Kalau indah kan harus dibilang indah. Saya juga nggak kenal, juga nggak dikasih komisi, nggak ada bagian buat saya. Nah, habis ini juga saya pulang, beliau nggak punya nomor telepon saya. Kalau nomor rekening sih ada, saya share di mana-mana. Lanjut boleh? Ya, biar agak seger sebelum pulang ya. Tapi saya minta tolong dulu, jangan buat panitia susah. Nanti sampahnya masing-masing diambil, dibawa, ditaruhkan di tempat sampah. An-nadzafatu minal iman. Jangan sampai orang pengajian justru yang menunjukkan kekotoran hasil pengajian. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, jangan buat nanti teman-teman yang ngawal saya melempar orang, nanti teman saya lempar. Ya, jadi tolong nggak usah pakai salaman, nggak usah pakai jamah-jamahan, cukup hatimu yang menjamah jiwaku. Ya, cukup hatimu yang menjamah jiwaku. Nanti kalau udah hati saling bertemu dengan hati, maka keindahannya akan terjadi. Dengan buang, nggak usah. Karena setelah ini saya akan segera balik mobil, saya lanjut perjalanan ke rumah kakak saya di Depok. Ya, ke rumah kakak saya di Depok. Saya nyupir dari Solo. Tadi saya janjian sama teman saya, tolong sama parkir mobil di pinggir jalan, nanti kamu ketemu saya di situ, saya numpang mobilmu. Kenapa? Biar saya bisa fokus sama ceramah. Karena hawa-hawanya nih majelisnya, ini jamaahnya, ya jamaah gitu. Silahkan ditafsirkan dengan penafsiran masing-masing. Saya biasanya kan datang lewat pintu belakang, ini saya cari dari Google Map, nggak ada pintu belakangnya nih. Repot, mentok semua ini. Kalau biasanya saya bisa, ya sudah di lokasi atau muncul sendiri. Ini tidak bisa, dari ujung ke ujung udah penuh pengawalan. Ya, ini saya mau kasih gambaran. Insya Allah membuat saya paham dan antum semakin paham. Siapa di sini ya yang bisa dibuat contoh? Nah, tapi jangan diikuti ya. Namanya siapa? Hah? Al-Madinah. Masya Allah. Rahmadinah. Masya Allah. Rahmadinah. Ya, Rahmah. Kamu kira-kira saja ngangkat kursi ini berserta saya sendirian kuat? Kira-kira, jujur aja. Kalau nggak kuat ngomong nggak kuat. Nggak kuat. Oke. Kalau saya suruh kamu misal, Rahmadinah angkat saya dan kursi ini sekarang, apa yang kamu lakukan? Nomor satu, ngukur kekuatan. Betul ya? Saya tidak kuat. Tapi saya dimintain tolong sama Habib Novel untuk ngangkat Habib Novel dan kursinya. Saya akan jalankan karena saya cinta sama ulama, misal begitu ya. Maka dia dengan santai ngomong sama panitia, Rahmadinah ini ngomong sama panitia. Panitia tolong panggilkan 10 orang bantu saya ngangkat Habib Novel. Betul ya? Kira-kira panitianya mau ikut atau enggak mau ikut? Mau. Kenapa panitia mau? Karena dia saya suruh. Bener kan? Karena Rahmadinah saya suruh, dia minta tolong orang lain, semuanya dengan senang bantu ngangkat. Akhirnya saya terangkat enggak? Terangkat. Modalnya dia apa sebetulnya? Lambi, lidah, lambi, lidah. Ini dia. Saya ambil yang lebih kecil. Anak saya umur 8 tahun. Ali, angkat Abuya sama kursi. Ngomong Ali, gak kuat Abuya, sebentar, tolong Abuya. Nah, dibalik sama Ali, tolong Abuya, panggilkan mas-mas 10 orang, ya, bantu ngangkat Abuya. Saya bilang pada 10 orang yang ada di majelis saya, fulan, kamu sama Ali angkat ini. Saya mau nanya, terangkat nggak saya? Terangkat. Mas-mas yang tadi dimintain tolong sama Ali untuk ngangkat, datang atau nggak datang? Datang. Siapa yang nyuruh dia datang? Saya. Saya menyuruh mereka datang, yang mintain tolong saya siapa? Ali, anak saya. Modalnya Ali apa? Percaya kalau bapaknya akan nolong dia. Betul? Percaya kalau bapaknya mampu menyuruh 10 orang. Betul? Karena dia punya percaya bapaknya mampu menolong dia, bapaknya punya 10 orang, bapaknya punya kekuatan menunjuk orang, dia percaya itu, maka dia ngucap kepada bapaknya, please help me, ya, tolong panggilkan 10 orang untuk ngangkat ayah. Selesai. Pertanyaan
saya untuk Anda semua, percaya enggak kamu hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua masalahmu? Percaya enggak kamu hanya Allah yang bisa mengirimkan rezeki? Percaya enggak kamu hanya Allah yang maha bisa dan maha kuat? Nah kalau udah percaya begitu kan enak. Ya Allah, aku nggak bisa, aku nggak mampu, kamu mampu. Tolong ya Rabb, beri aku rezeki. Allah bilang, orang ini percaya, aku yang bisa, maka Allah kirimkan rezeki kepadanya. Selama ini kenapa kok nggak kirimnya nggak nyampe-nyampe? Karena kamu selalu tanda tanya, kapan datangnya, kapan nyampe-nya. Itu ciri-ciri orang yang nggak percaya. Contoh terakhir, wah ini udah lewat 1 menit ini. Contoh terakhir boleh? Saya itu suka belanja online. Saya suka belanja online dan saya yakini sebagian besar ibu-ibu juga suka belanja online. Mas-mas juga mungkin sekarang trennya kan belanja online. Belanja online itu begitu diproses, ya keterangannya dari agen yang punya toko online tadi, apa keterangannya? Sudah kami proses, nunggu pick up ya. Nanti akan nyampe sesuai dengan pilihan pengantarannya. Betul? Kalau pilihan pengantarannya itu same day, ya hari itu nyampe kalau pesennya pagi. Tapi kalau pesennya itu next day, ya berarti besoknya nyampe. Ini ilmunya begitu ya, seperti itu. Jadi begitu saya pesan satu produk di satu toko, kemudian saya pakai pilihan next day, saya nggak akan nunggu hari ini sampai. Kenapa? Sampainya besok. Dan saya percaya sama toko dan sama sistemnya itu. Besok sampai. Betul kan ya? Saya lanjutkan pekerjaan saya ceramah, saya ngajar, saya makan, saya bermain-main, saya nyopir, saya lanjutkan nyantai saja. Saya nggak mikirin barangnya udah sampai belum, barangnya udah sampai belum. Nggak mikirin saya. Dan saya nggak akan tulis terus kepada tokonya tadi dia, udah dikirim belum, nyampainya kapan, udah dikirim belum, nyampainya kapan. Dianggap saya orang gila ini ya. Saya nggak nanya-nanya. Besok-besok tiba-tiba ada anak-anak di majelis yang nge-WA, Habib paketnya udah sampai. Betul ya? Bahkan saya nggak ada di rumah, dikasih tahu paketnya sudah sampai. Karena saya percaya pada sistem. Percaya pada sistem yang ada di market apa Malaysia, yang ada di dunia, ya dunia itu apa namanya itu online itu ya. Sekarang saya nanya sama kamu, percaya nggak sama sistemnya Allah? Percaya nggak sama sistemnya Allah? Jadi kalau kamu udah minta, Allah bilang astajib lakum, aku jawab, aku penuhi, aku kirim. Ya nggak usah ditunggu, lanjutkan kehidupanmu. Lah mbok enteni kapan? Kok enggak sampai ngono semua edan awakmu. Paham maksud saya? Life must go on. Gitu ngomongnya. Hidup harus terus berlanjut. Maka diam adalah pengangguran. Intidharus shihah batalah. Orang sakit nunggu sehat itu namanya nganggur. Kalau sakit jangan nunggu sehat, bergeraklah untuk jadi sehat. Kalau nggak punya uang, minta sama Allah, lanjutkan kehidupanmu, bekerja semampumu, sebisamu, minta sama Allah yang besar, nanti akan sampai kepadamu kirimannya Allah Ta'ala, yakinlah. Nah, masalahnya kok suruh yakin aja nggak bisa, kalah sama waktu bayi, super terakhir ini. Dari tadi bilang terakhir, nggak berakhir-akhir. Super ya, super itu berarti sudah di end. Bagian sound system saya minta maaf ya atas ini ya paksaan dari panitia, saya suruh nambah waktu dengan sedikit lirikan di sebelah kanan, ancaman jangan berhenti Habib ya. Sebelah kanan lihat belum Habib, sebentar Habib. Tadi Habib Muhammad bin Alwi udah minta ceramahnya sebentar, sekarang Habib harus panjang. Masya Allah. Saya tadi rencana cuma 15 menit, jadinya sudah 1 jam 5 menit. Saya bicara 1 jam 5 menit. Anda terasa enggak 1 jam 5 menit? Manusia atau bukan ya? Diomongin 1 jam 5 menit enggak terasa. Saya dari tadi dipamerin ini di belakang ada, di sini ada, ini ada. Mau minum aja enggak berani saya. Kenapa? Karena engkau tidak mendapatkan yang sama seperti aku. Maka tak sampai hati aku minum ini di hadapan dirimu. Kalau di belakang, wallahu a'lam.
Lanjut ya. Nah ini mau ngomong apa tadi sampai lupa gitu ya. Bayi, nah ini nih bayi. Semua pernah jadi bayi enggak? Pernah, kalau enggak pernah ngeri ini ya. Modalnya bayi itu cuma satu kata, sama di seluruh dunia. Bahkan dunia maya itu banyak, oweknya ya, owek enggak ada. Ya kan? Nanti toh kalau ada apa namanya game metaverse gitu ya, terus ada bayi di situ ya suaranya ya nggak akan nggak ada. Modalnya Nah, ada enggak bayi lahir langsung bisa telentang tengkurap? Nggak ada kan? Telentang dia. Nanti bayi itu tiba-tiba bisa tengkurap. Berjuang dari telentang untuk tengkurap. Saya mau nanya, resikonya bayi kalau tengkurap itu mati atau enggak mati? Resikonya sebetulnya kalau dipikir, resikonya mati, karena dia bisa nanti capek, hidungnya ketutup, enggak nafas. Betul? Iya. Tapi orang tua kalau lihat bayi bisa tengkurap, bahagia atau enggak bahagia? Seneng, kan enggak aneh orang tua ya. Anaknya beresiko mati tambah seneng, oh bisa tengkurap sekarang. Masya Allah, udah tambah besar, oh bayiku pinter nak. Tambah ditengkurap, ini tengkurap nak. Betul ya? Bayi yang tengkurap itu, kan dia gelagapan. Ibunya datang, oh kamu bisa tengkurap sekarang, ditelentangkan. Pertanyaan saya, dia sudah merasakan bahwasannya tengkurap itu bisa membunuhnya. Dia sempat gelagapan, ya sempat gelagapan kata orang Jawa. Enggak tahu orang Betawi ngomongnya apa itu. Oh sama ya, alhamdulillah. Ya, berarti kita satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Cuman beda suku saudara-saudara. Walaupun sama-sama di tanah Jawa. Kadang ya aneh kok. Saya ini dari Habib dari mana? Dari Solo. Oh dari Jawa ya. Lawakmu tuh kondi. Kamu tuh di Jakarta tuh hidupmu di mana? Ya di Pulau Jawa. Mentang-mentang saya di Solo dibilang dari Jawa, kamu bukan Jawa gitu ya. Anehnya luar biasa. Sesama Pulau Jawa kok kadang-kadang ya wah menyinggung perasaan yang tidak Lanjut boleh. Bayi ini kita ini pengalaman. Gak takut tengkurap. Udah tahu tengkurap gak enak, tetap tengkurap. Karena dia percaya nanti kalau dia dia percaya akan ada yang datang, entah orang tuanya, entah kakaknya, entah tetangganya, akan ada yang datang, akan menelentangkan dia. Betul atau betul? Betul atau betul? Lah kalau bayi oek-oek percaya sama orang tuanya selamat, kamu teriak Allah, 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 percaya pada Tuhanmu, kenapa kamu ragu? Mulai mikir. Bu, mulai hari ini jangan pernah mengeluhkan suamimu, karena suamimu tidak akan pernah berubah dengan keluh kesahmu, tetapi segera laporkan pada Tuhanmu. Allahumma ya Allah, suami saya jadikan soleh ya Rabb. Kalau dia nggak mau jadi soleh, gantikan dengan yang lebih soleh. Boleh nggak doa gitu? Boleh nggak? Boleh. Gantikan dengan yang lebih soleh, maksudnya suaminya dijadikan lebih soleh. Gitu. Wah mas, kamu sekarang berubah mas. Bukan kamu yang dulu. Padahal ya bodoh. Kan begitu. Ngapain curhat di medsos, di upload, foto wajah sedih, nangis, biar perhatian semua orang kepadanya. Terus ada mantan-mantan SMA yang menghampiri. Wah. Estuwek bariki mati. Aneh-aneh upload di YouTube ya, ngomong yang nggak enak, yang sedih-sedih diomongkan. Ngomong tuh yang enak-enak. Alhamdulillah saya barusan dapat uang 200 triliun. Wah, Masya Allah. Pajak akan segera mengejarmu dan wajib kamu penuhi. Warga negara yang baik. Yang ngomong yang enak diomongkan. Nggak usah keluh kesah. Manusia kok ngeluh. Emangnya seperti orang nggak punya Tuhan, nggak punya Allah. Padahal teriaknya sholat pertama kali aja Allahu Akbar. Punya Tuhan yang maha besar kok bingung urusan duit, ya Allah. Orangnya hadir.
Punya Allah kok bingungnya urusan duit. Mestinya orang punya Allah kan urusan neraka aja dia nggak bingung kok. Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Jaminan Nabi, siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali subuh sama maghrib, maka pasti diselamatkan dari siksa api neraka. Wah, langsung dia subuh 7 kali, maghrib 7 kali. Tanya sama temennya, kamu ahli neraka? Orang mungkin. Pede. Kok gak mungkin gimana? Wah, aku sudah punya tamengnya. Tamengnya emang kamu superhero yang bisa nggak disentuh api neraka. Bukan aku yang superhero, tapi doa nabiku mengalahkan superhero. Doa nabi yang mana? Nabi ngajarin kalau pagi Allahumma ajirna minan nar habis sholat subuh 7 kali, habis sholat maghrib 7 kali. Berarti syaratnya harus sholat subuh dulu. Paham gak ya? Itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Sholatnya subuh jalankan, maghribnya jalankan. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Temannya jawab, tapi akhlakmu masih bejat. Oh, sekarang bro, kamu belum tahu. Nantinya aku akan mengalahkan kehebatannya Habib Novel Al-Idrus. Nanti bro, sabar. Masya Allah. Ah, dasar kamu enggak ada. Sekarang saja aku masih kalah sama setanku. Tunggu nanti setanmu juga akan kukalahkan. Yang pede begitu enggak apa-apa. Namanya itu husnudzon sama diri sendiri. Kan wajar orang masih kalah sama nafsunya, tapi pengen jadi orang yang luar biasa. Jelas semuanya? Jadi modalnya apa? Manggil Allah, minta tolong sama Allah, ngucap kalimat-kalimat tadi, berdialog dengan Allah. Dan indahnya Allah sudah ajarin cara manggil Allah. Untuk urusan hutang cara manggilku tuh, tanya sama nabiku. Untuk urusan ada hujan takut jadi banjir tuh, baca. Nah ini kadang-kadang kita cuma ngeluhkan, waduh kok ada banjir lagi. Nah kamu kalau hujan suruh baca doa anti banjir, enggak kamu baca. Ayo, hadir tuh orangnya, hadir. Allahumma shoiban nafi'an, dibaca enggak kalau hujan? Ngaku. Kalau hujan yang diandalkan bendungan, kalau hujan yang diandalkan irigasi dan lain sebagainya, penghijauan dan lain sebagainya, tapi Tuhanmu kamu tinggalkan. Tunggu saatnya bendungan dibuat retak sama Allah Ta'ala. Kalau kamu lupa pada Tuhanmu, moga-moga enggak terjadi. Kenapa? Malam hari ini ingat semuanya. Nanti kalau ada hujan baca doanya. Allah udah ngajarin lewat Nabi Muhammad SAW cara minta agar tidak ada banjir. Kan begitu. Jelas semuanya? Jelas. Alhamdulillah kajian malam hari ini dari saya hanya mengambil sekian 0,0001% yang disampaikan oleh Pak Yai dan Pak Habib tadi. Ya, kalau saya kan Mas Habib. Walaupun ini putih ya, ini mode penyamaran. Bukan aslinya, ini mode penyamaran. Ini avatar saya, saudara-saudara. Ya. Ini zamannya lagi zaman begini ya. Daripada nanti Anda kaget semua yang mulai saya sebut-sebut istilah itu, biar nanti enggak gaptek. Biar enggak gaptek. Ibu-ibu, melek, ayo melek. Melek bu, melek. Mau pulang ini melek. Nanti sama merem jalan tersungkur. Melek ya bu, bangun. Yang tidur mas bangun. Yang tidur bangun. Tadi mungkin gak dengar ceramah saya, ingat. Kalau mau pulang sampahnya masing-masing diambil. Jangan ditinggalkan di lokasi ini. Siap? Alhamdulillah Pak RW tugasnya sudah saya jalankan. Mana Pak RW-nya? Udah pulang di rumah ya, dengar kan? Ya, Pak RW tugas Habib Novel udah dijalankan. Saya udah mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta keindahan lingkungan. Selebihnya nasib di tangan masyarakat. Ya, semoga panitianya tidak capek nanti dibantu masyarakat ya. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Doa penutupnya cuma satu, tolong ditirukan. Siapa baca doa ini tidak mungkin rezekinya putus. Ini enggak mungkin, ini pasti. Saya ngajarin ilmu pasti-pasti, bukan teori-teori enggak jelas gitu. Ilmu pasti karena yang ngajarin Nabi Muhammad SAW. Selama anak mendoakan orang tuanya, maka Allah tak akan pernah memutuskan rezekinya. Betul kan ya? Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Aminkan doa saya. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah yang maha mengerti, ya Allah yang maha memahami, ya Allah yang maha kuasa, ya Allah yang maha hebat, ya Allah yang maha mewujudkan, ya arhamar rahimin. Kami tengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah di malam hari ini ya Allah bersama saudara-saudara kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa kami kepada orang tua kami, maafkan salah kami kepada ibu bapa kami, maafkan kesalahan kami kepada mertua kami. Ya arhamar rahimin, jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia tentram akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia tentram akhirah. Ya Allah, teruntuk orang tua kami yang telah tiada ya Rabb, orang tua kami yang telah meninggalkan kami di alam barzah sana ya arhamar rahimin. Jadikan pahala dari majlis ini dan majlis-majlis yang lain ya Allah sampai pula kepada orang tua kami ya Allah, sehingga Engkau letakkan ke dalam kubur-kubur mereka ya Rabb nikmat-nikmat surgawi ya Rabb. Jadikan kubur-kubur orang tua kami sebagai taman surgamu ya Allah. Letakkan ruh beliau-beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan kaum salihin ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami yang masih hidup panjang umur dalam sehat ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup panjang umur dalam bahagia ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup panjang umur dalam ketaatan ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup panjang umur dalam cinta ya Allah. Ya arhamar rahimin, jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya Rabb. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong jadikan kami anak-anak yang Engkau catat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, teruntuk anak-anak kami, keturunan kami, tolong jadikan semua anak keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Rabb. Tolong selamatkan putra-putri kami ya Allah dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Ya Rabb, tolong jadikan buah hati kami bahagia dunia bahagia akhirah.
mulia dunia, mulia akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, tentram dunia, tentram akhirah, sukses dunia, sukses akhirah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Jadikan putra putri kami wali-walimu ya Allah, jadikan keturunan kami wali-walimu ya arhamar rahimin ya Rabb. Teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, selamat dunia, selamat akhirah, tentram dunia, tentram akhirah. Dan teruntuk sahabat-sahabat kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang mencintai kami, orang-orang yang membantu kami dimanapun beliau-beliau berada ya Rabb. Sebagaimana Engkau berikan pahala kepada kami, berikan pahala kepada mereka. Sebagaimana Engkau muliakan kami, maka muliakanlah mereka. Sebagaimana Engkau ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana Engkau angkat derajat kami, angkatlah derajat mereka. Sebagaimana Engkau lipat gandakan pahala kami, lipat gandakan pahala mereka ya arhamar rahimin ya Rabb. Teruntuk kami semua yang ada di majelis ini ya Rabb, tolong jadikan kami pulang ke rumah kami masing-masing selamat dunia, selamat akhirah, mulia dunia, mulia akhirah, tentram dunia, tentram akhirah. Dosa-dosa kami telah Engkau rubah menjadi catatan kebajikan ya Allah, pahala yang berlipat ya Rabb. Dan Engkau letakkan kami dalam hati wali-walimu ya Rabb. Jadikan wali-walimu cinta kepada kami, sehingga kami bisa mengenal wali-walimu ya arhamar rahimin. Berilah kami rezeki yang barakah, rezeki yang berlimpah, yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang menyelamatkan dunia hingga jannah, rezeki yang tidak mendatangkan malapetaka dan musibah, rezeki yang menyebabkan Engkau ridha kepada kami ya arhamar rahimin ya Rabb. Setelah Engkau beri kami usia panjang dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesenangan, kekayaan, kemudahan ya arhamar rahimin, akhiri usia kami kelak dengan husnil khatimah, akhiri usia kami kelak dengan husnil khatimah. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada ni'matik. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikat dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ala mana wa masyayikhikum wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan, terima kasih dan minta maaf atas segala kekurangan saya dan kesalahan saya. Sekali lagi saya minta tolong kepada semua kawan-kawan sahabatku di sini. Saya mau berjalan santai saja menuju mobil saya, kemudian mau lanjutkan perjalanan. Gak usah berjabat tangan, tapi berjabat hati. Ya, tapi berjabat hati. Panitia cukup tunjukkan saya jalannya satu orang saja, saya nggak usah dikawal. Saya percaya sahabat-sahabat saya mengerti kalau saya lagi capek dan lelah dan harus menyupir kembali, melanjutkan tugas sebagai sopir. Terima kasih. Wal afminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.